Dunia Clara berisik dengan dering telepon, ketikan keyboard yang tak kenal ampun, dan desisan komentar tajam di ruang rapat. Ia adalah ratu yang taktanya terbuat dari kaca dan baja, membentang di lantai tertinggi sebuah pencakar langit. Setiap keputusan bernilai miliaran, setiap senyumnya terukur, dan setiap langkahnya penuh kalkulasi. Tapi ada satu ruang di mana kebisingan itu mereda, berubah menjadi sunyi yang nyaman di dalam mobil Mercedes hitamnya. Di balik kaca film yang gelap, dan di balik kemudi, duduk Bima. Selama 5 tahun, Bima adalah penjaga gerbang ketenangannya. Ia lebih dari sekadar sopir. Ia adalah kurir yang membawanya dengan selamat dari satu pertempuran ke pertempuran lainnya. Tangan yang sama yang dengan garang menggenggam mouse di kantor, bisa lemas melepas sepatu hak tingginya begitu pintu mobil tertutup, dan Bima selalu tahu. "Selamat pagi, Bu Clara," sapa Bima pagi itu. Seperti biasa, dengan anggukan kepala yang singkat dan sopan. Suaranya rendah, tenang, seperti mesin mobil halus yang ia kendarai. "Kantor, Bima, cepat, meeting jam 10 harus selesai," jawab Clara singkat, menyandar ke kursi kulit yang empuk. "Baik Bu." Mobil meluncur mulus. Clara menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung berlalu. Tanpa perlu diminta, lagu instrumental klasik mengalun pelan dari speaker. Bima tahu, ia membutuhkannya setelah menelepon klien yang menyebalkan tadi. Di holder, sudah terpancang secangkir kopi latte, dengan extra shot persis seperti yang ia inginkan. Tetapi lupa pesan. Clara mengamati Bima melalui cermin spion. Punggungnya tegak, tatapannya fokus pada jalanan macet. Ada ketenangan dalam caranya menyetir. Sebuah kepastian yang membuat Clara bisa benar-benar beristirahat. Ia memperhatikan hal-hal kecil. Bagaimana Bima selalu memastikan AC tidak langsung mengarah padanya. Bagaimana ia mengambil jalur tikus yang lebih lancar, tanpa pernah disuruh. Bagaimana ia diam-diam menyimpan payung di lantai mobil setiap kali langit mendung. Perhatian-perhatian sunyi itu yang perlahan menggerus tembok pertahanannya. Rasa hormatnya pada profesionalisme Bima berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat, lebih dalam. Ia mulai mencari kenyamanan itu, menanti-nanti momen hening di dalam mobil itu. Suatu malam, hujan mengguyur kota dengan deras. Clara baru saja keluar dari acara galadi yang melelahkan. Kepalanya pening oleh obrolan basa-basi dan senyuman palsu. Begitu melihat Mercedes hitam itu, lega menyelimutinya. Bima segera menyongsongnya dengan payung besar, melindunginya tanpa setetes hujan pun yang menyentuh jasnya. "Hati-hati Bu, licin," bisiknya. Di dalam mobil, Clara terdiam lelah. Hujan menari-nari di kaca jendela, memburamkan cahaya lampu kota. Ia menatap tengkuk Bima pada setelan sopan yang selalu ia kenakan. Keberanian yang mungkin dipicu oleh kelelahan dan kesepian mendorongnya. "Bima," ucapnya. Suaranya serak. "Berhenti di taman sebentar." Bima menoleh, sedikit bingung. "Tapi Bu, hujan sangat deras. Lebih baik langsung pulang." "Tolong," pinta Clara. Ia tidak pernah menggunakan kata itu. Bima menghela napas halus, lalu membelokkan mobil ke area parkir sepi sebuah taman. Mesin dimatikan. Kini, hanya suara hujan yang memenuhi ruang sempit itu. Clara menarik napas dalam. "Sudah 5 tahun, ujarnya, menatap pantulan mata Bima di kaca spion. "Kau tahu segalanya tentangku. Kau tahu kopi seperti apa yang kubutuhkan di hari buruk. Kapan aku ingin diam, dan kapan aku butuh musik untuk menenangkanku. Itu bukan bagian dari job desk-mu." Bima diam. "Kaku, ini bukan tentang tugas Bima." Clara melanjutkan. Suaranya bergetar. Aku mencintaimu." Kalimat itu menggantung di antara mereka, lebih berat daripada derasnya hujan di atap mobil. Clara bisa melihat otot rahang Bima menegang. Jantungnya berdegup kencang, menanti sebuah jawaban yang bisa menghancurkannya
atau menyempurnakannya. Lama sekali, Bima diam. Lalu, perlahan, ia menoleh, bukan menatapnya langsung, tetapi menatap pantulannya di kaca depan, seolah-olah itu adalah penghalang yang tak boleh ia langgar. "Saya tahu, Bu Clara," katanya. Suaranya lembut, tapi dipenuhi oleh kesedihan yang dalam. "Sudah lama saya tahu." Clara menahan napas. "Tapi di sini," Bima melanjutkan. Tangannya masih memegang kemudi. "Saya adalah sopir Anda. Dan di luar, Anda adalah bos saya. Seorang wanita hebat yang saya hormati. Dan karena saya menghormati Anda, saya tidak boleh melangkahi garis itu. Untuk kebaikan Anda, bukan penolakan." "Bukan." Clara mendengar sesuatu yang lain dalam suaranya. Sebuah pengakuan diam-diam. Sebuah pertempuran yang sama. Tapi yang ia pilih adalah melindungi Clara. Bahkan dari dirinya sendiri, dan dari rumor yang bisa menghancurkannya. Rasa sakit itu tajam, tapi dibungkus oleh sebuah kehangatan yang aneh. Rasa hormatnya pada pria itu membesar. Cintanya tidak buta. Ia melihat lebih jauh, melampaui dirinya sendiri. Clara mengangguk pelan, menelan getirnya kenyataan. Air mata yang menggenang di pelupuk matanya tidak jadi jatuh. "Baiklah, Bima," bisiknya. Suaranya kembali seperti bosnya. "Pulang." "Baik, Bu Clara," jawab Bima. Suaranya kembali profesional. Ia menyalakan mesin, dan mobil itu kembali melaju, menembus tirai hujan, membawa pulang dua hati yang mengerti bahwa terkadang cinta yang paling dalam justru terletak pada jarak yang dengan sadar dan penuh hormat kau jaga. Kalau kamu suka ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar ya.